akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Al-Quran tidak disebutkan Nabi Isa itu menikah. Di dalam Injil tidak disebutkan juga tentang Nabi Isa menikah. Jadi mengapa orang ada mengatakan Nabi Isa itu punya istri, Nabi Isa itu menikah? Karena dia menjadi rabi dari kalangan orang Yahudi. Ya, rabi. Syarat menjadi rabi itu umur 18 tahun saja harus menikah. Kalau dia tidak menikah, dia tidak boleh menjadi rabi, semacam pendeta. Rabi itu bimbing, ya pendeta lah gitu. Tidak boleh menjadi rabi Yahudi orang yang tidak menikah. Persyaratannya pertama harus umur 18 tahun ke atas. Yang kedua, dia harus menikah. Sedangkan Nabi Isa ini umur 33 tahun menjadi rabi, mustahil pula tidak menikah karena dia menurut orang-orang Nasrani 100% manusia normal. Jadi kalau manusia normal, tentu dia akan menikah. Umur 18 tahun sudah keinginan menikah. Jadi bagaimana caranya dia akan menyalurkan aspirasinya sebagai laki-laki normal kalau dia tidak menikah? Itu alasan dari orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu menikah, terutama Yonatan Hadar mengatakan menikah. Tapi saya tidak percaya karena belum membaca semuanya. Cuman dikatakan bahwa Rabi itu menikah, ya. Cuma tertulis bahwa Nabi Isa itu menikah, secara langsung dia tidak ada. Dan kemudian dikatakan bahwa hilang sejarahnya semenjak dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Itu karena beliau itu sekolah, beliau juga menikah, beliau punya anak, lalu dihilangkan. Nah, ini belum dapat dipastikan apakah sejarahnya itu hilang karena dihilangkan karena dia menikah. Itu keterangan belum jelas. Mungkin orang-orang tertentu saja yang mendapatkan informasi seperti itu. Nah, bagaimanapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Al-Quran Al-Karim bercerita tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin, hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa berkata, "Hei Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Aku membenarkan nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi yang lainnya. Membenarkan nabi terdahulu, membenarkan kitab Taurat. Tapi aku juga membenarkan yang dahulu, membenarkan juga yang sesudahku. Sesudahku ada namanya Ahmad atau Muhammad. Cuman saja ketika dia datang itu, nanti ciri-cirinya orang menganggap dia tukang sihir. Hadza sihrun mubin." Itulah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika terjadi perdebatan di Masjid Madinah antara Nabi Muhammad dengan Abdullah Al-Qamah, Abdullah Al-Masih, di dalam ayat itu dinyatakan
Pertanyaannya, coba sebutkan satu nama yang lebih hebat daripada Nabi Isa, bisa lahir ke dunia tanpa ayah. Siapa manusia yang lebih hebat itu? Di dalam surat Ali Imran ayat 59 diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, yang lebih hebat daripada Nabi Isa itu karena dia tak punya ayah bisa lahir. Yang lebih hebat itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Dia tidak punya ayah bisa lahir. Bukan saja dia tidak punya ayah, sekaligus dia tidak punya ibu, tapi bisa lahir ke dunia. Itulah yang lebih hebat daripada Nabi Isa. Jadi kalau akan dipertuhankan, kalau akan dipertuhankan ya Nabi Adam lah yang lebih layak untuk dipertuhankan. Itu kata yang mempunyai cerita. Nah, tapi saya belum tahu banyak tentang itu. Nanti akan kita bahas. Saya buka pintu sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, belum ada orangnya. Ya, Masya Allah. Belum boleh dimatikan. Saya dulu buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baru pulang dari mengajar di Akademi Dakwah Indonesia. Nah, sekarang hari hujan. Ya, kita masuk ruangan penyimpanan mobil. Allahu Akbar. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata, aku ini hanyalah utusan Allah kepada kalian, hai Bani Israel. Aku membenarkan kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi terdahulu, tapi juga aku membenarkan sesudahku akan datang, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati, tatkala Muhammad itu datang membawa keterangan-keterangan yang jelas, mereka berkata hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya diberi pisang oleh orang dalam perjalanan. Nah, ini siapa yang mau boleh diambil. Nah, ini ada yang namakan pisang Bantan, ada yang namakan pisang bunga. Ini tadi kepada teman-teman sebagian sudah kita sedekahkan, ya, kita hadiahkan. Ya, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang banyak kepada kita semua. Mohon maaf, itu tadi yang saya sebut bukan pendapat saya sendiri, bukan kata-kata dari saya sendiri, tapi hasil bacaan dari buku Ahmad Deedat, hasil pengamatan dari ustadz-ustadz yang muncul di YouTube. Ada Ustadz Zuma, ada Ustadz Jonathan Nandar, Umi Rifa, dan banyak lagi yang beliau-beliau ini melebihi ilmunya daripada seorang profesor doktor dan sangat spesifik sekali. Walaupun saya doktor dalam bidang agama, tapi nampaknya dalam bidang agama lebih banyak lagi diketahui oleh saudara-saudara saya seperti Nandar dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.